Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Kami akan mengajak Anda untuk membahas isu-isu terkini tentunya berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan yang baru saja kita peringati setiap tanggal 10 November 2025. Dan pada kesempatan itu juga Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menetapkan 10 nama pahlawan yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional begitu. Salah satunya yang memantik perhatian publik adalah nama dari Bapak Presiden Soeharto yang juga diangkat sebagai pahlawan nasional. Kemudian ada Marsinah, tokoh buruh juga yang pernah memantik perhatian publik melalui perjuangannya sebagai seorang buruh, dan masih banyak lagi nama-nama lainnya yang juga ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pahlawan nasional. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menjejak kembali ya, menapak tilas jejak-jejak pahlawan di Kabupaten Buleleng di Bali khususnya, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Randa Nimades Santiari MSI, aktivis kepemudaan, kemudian juga seorang pendidik juga beliau. Kita nanti akan berbincang terkait bagaimana cermin bangsa di masa depan jika melihat jejak para pahlawan saat ini. Selamat pagi Ibu Santiari. Selamat pagi, mereka. Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ya Bu. Oke, belum terdengar. Oke, baik, nanti dibantu oleh operator. Mungkin bisa berganti dengan earphone yang lain Bu. Ya, baik. Terima kasih juga untuk Anda yang masih beratensi, dan juga untuk Anda yang lain kami undang juga atensinya di 24644 serta di 081 1399 9790. Baik, Bu Santiari, coba dicek dulu apakah memang suaranya sudah terdengar. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir Ibu di tengah kesibukannya, dan beliau juga saat ini memiliki kesibukan namun menyempatkan diri dulu untuk hadir dulu di RRI Singaraja menyapa pendengar RRI, menyampaikan pesan-pesan perjuangan untuk generasi saat ini. Bu Santiari, kalau melihat kemarin sudah ditetapkan kembali 10 nama pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto, dari seorang aktivis kepemudaan seperti Bu Santiari yang juga rutin sekali dan aktif menyuarakan pesan-pesan kemerdekaan begitu, apa yang menjadi pandangan dari Ibu setelah ditetapkan 10 nama pahlawan itu dari Bapak Presiden Prabowo Subianto? Ya, terima kasih. Setelah ditetapkannya menjadi pahlawan nasional, saya sangat senang. Saya sangat senang. Begitu beliaunya mengorbankan materi, tenaga, waktu, bahkan nyawa pun untuk berjuang memajukan Indonesia ini. Hanya sekarang penghargaan sebagai pahlawan nasional. Kalau saya yang sudah sering organisasi, betapa capeknya. Capek fisik, mental, spiritual, semua capek untuk mengurus bangsa ini. Apalagi beliau itu Indonesia yang diurus. Saya saja sekup Bali ini sudah terkate-kate. Jadi saya di Buleleng termasuk mayoritas sudah
kita bisa bangunkan. Sekarang saya ini sedang tahun 2025 membangun Bali. Sehingga saya harus membentuk pengurus Forum Bela Negara seluruh Bali. Kenapa? Agar mereka masyarakat itu ada kader-kader yang bisa memberikan contoh tentang masalah bela negara. Saya sangat antusias dengan bela negara. Itu pahlawan-pahlawan itu semuanya pasti cinta tanah air, punya toleransi, punya dedikasi, dan punya jiwa bela negara. Kami pernah tahun 1985 untuk bertugas di Timor Timur. Begitu pembinaannya dengan baik, dengan sangat susah payah membangkitkan mereka. Tidak tahu huruf, tidak tahu namanya sayur daun singkong. Ternyata sekarang lepas. Nah, ini bagaimana? Kalau seandainya Bali ini seperti Timor Timur, saya khawatir. Saya kan sudah termasuk lansia ya, karena 60. Sekarang kader yang baru ini apa yang mau diperbuat? Seperti para pahlawan yang sudah mendahului kita gugur. Termasuk seperti Pak Soeharto yang sudah banyak menyumbangkan tenaga pikiran untuk bangsa ini, menjaga sekian puluh tahun agar Indonesia ini mendapat nama yang baik di mata negara. Nah, susah payah. Sekarang harapan saya, setelah saya mengetahui pengalaman saya di Timor Timur sebagai resimen mahasiswa, itu harus bagaimana masyarakat menjaga NKRI. Jangan sampai bangsa asing lagi mengambil daerah kita, menjajah kita. Kalau kita dijajah sangat berat, sangat berat. Apalagi sekarang ini penggunaan media sosial anak-anak itu, pemuda kadang-kadang tidak dengan baik. Mereka lebih condong untuk melaksanakan namanya game, yang namanya FB dan lain sebagainya, bisa sampai berjam-jam. 8 jam itu mau dia, tetapi kadang-kadang tidak mandi, tidak tidur, tidak makan. Tetapi kalau disuruh baca buku 15 menit sudah capek. Nah, kapan mereka tahu pintu ilmu pengetahuan? Karena buku itu adalah pintu gerbangnya pengetahuan. Bukan buku saja, bisa di media sosial. Tetapi kita harus tahu menggunakan waktu kapan kita menggunakan media sosial ini. Jangan sampai kita kecanduan. Kalau sudah kecanduan, maka fisik kita akan terpaut dengan organ-organ, kita bisa tidak sadar. Apabila sudah tidak sadar, tidak bisa dikasih obat sakit kepala biasa kalau sudah kecanduan. Harus dikasih obat gila. Ya, kebetulan anak saya 4 dokter. Kalau misalnya ada yang sakit kepala karena kecanduan, dia harus dikasih obat gila. Kalau tidak dikasih obat gila, dia tidak sembuh-sembuh, masih merasa pusing. Berarti kesadaran tidak ada. Kita bayangkan dengan orang gila. Kalau orang gila itu banyak, ada penjajah Belanda datang, apa dia akan peduli dengan penjajah Belanda? Kan tidak peduli. Nah, itu juga generasi itu harus perhatian orang tua pada anak itu, supaya nantinya anak-anaknya itu seperti Pak Soeharto ya, seperti pahlawan-pahlawan lain ya, untuk membangun negeri ini bagaimana supaya mendapat nama yang sejajar dengan negara yang berkembang. Jangan meboye. Itu satunya. Baik, Ibu, kalau kita lihat pahlawan-pahlawan sebelumnya kan berjuang dengan cara yang berbeda begitu ya. Kita manusia-manusia ataupun orang-orang yang hidup di saat ini tentunya punya cara sendiri untuk berjuang membela negara kita. Kalau dari Ibu sendiri, apa yang harus dilakukan untuk dapat juga mencerminkan sikap-sikap kepahlawanan di era saat ini? Ya, jadi kita itu harus mampu menginspirasikan kepada orang lain bahwa kita ini adalah agen perubahan yang positif. Agen perubahan yang positif. Kaum perempuan itu agen perubahan yang positif. Karena dia membina anak itu sampai dewasa, itu berkat bantuan seorang ibu. Walaupun tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga, tetapi dia akan profesinya itu adalah membina karakter anak itu. Nah, dia adalah sebagai agen perubahan, merubah karakter watak anaknya, mulanya tidak bisa membaca, tidak bisa bekerja, tidak bisa tahu etika, menjadi bisa. Itu kaum perempuan itu. Nah, kita juga harus memiliki perubahan yang positif.
Kalau sudah membuya agak sulit ya. Karena bagaimana kita promosikanlah nilai-nilai yang positif. Misalnya gotong royong, cinta tanah air, punya jiwa bela negara, kemudian punya etika moral. Nah, sehingga orang tua harus lebih banyak sekarang dengan situasi sekarang ini mengajak putra-putrinya untuk sembahyang. Dengan demikian mereka itu akan sadar. Nah, jadi itu walaupun dulu kan perjuangan mereka pakai bambu runcing begitu ya, pakai senjata. Sekarang kita ini banyak sekali juga musuh-musuh yang bisa menyebabkan generasi kita ini akan rusak. Melalui media sosial, ada narkoba, ya, mulai merokok. Makanya merokok itu jangan dikenalkan sebenarnya. Karena dengan merokok dia akan ke narkoba nanti. Nah, oleh karena itu kita harus bagaimana sebagai generasi yang sudah berhasil bisa mendidik putra-putrinya, bisa mendidik anak-anaknya, generasinya bertanggung jawab. Kalau kami di organisasi Pemuda Pancamarga bekerja sama dengan Kopmenwa Ugrasena Bali, bekerja sama dengan Forum Bela Negara, dengan Pramuka, dengan KMPI dan organisasi lainnya, PKK yang namanya Kerukunan Umat, itu kita sampaikan kepada mereka pendidikan pendahuluan bela negara. Bukan saja kita berikan kepada generasi muda. Kalau generasi muda kan mereka otaknya udah penuh ya. Saya sudah kerja sama dengan Kopmenwa mencetak 15.000 anak kader bela negara dari uang sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke taman kanak-kanak. Jadi sejak PAUD, sejak anak usia dini kita kasih pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara beserta orang tuanya. Nggak bisa sendiri dia. Anaknya harus dengan orang tuanya. Nah, kita bina, kenalkan, ini merah putih. Untuk apa merah putih? Mau diapakan merah putih ini? Nah, mau diapakan merah putih ini? Oh, ini lambang negara. Oh, ini burung Garuda Pancasila. Apa di dalamnya ada? Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila lah disosialisasikan kepada anak dan generasi muda serta masyarakat. Kemudian kita tanamkan di sana disiplin. Kalau pendidikan pendahuluan bela negara itu ada penanaman disiplin. Kita juga mengambil bukan berarti kita militerisasi, karena disiplin daripada militer itu bagus. Kita pakai contoh. Nah, kita ikut di dalamnya untuk bagaimana supaya generasi muda kita lebih disiplin. Kalau disiplin kita sebagai pemimpin, maka kita akan ada kemajuan. Nah, kalau misalnya tidak disiplin sebagai pemimpin, tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa memberikan teladan, begitu kan? Nah, oleh karena itu, mari kita bangun, mari kita bangkitkan, mari kita buat program-program yang sifatnya bagaimana membangun bangsa ini, mempertahankan bangsa ini, terutama Bhinneka Tunggal Ika. Karena ada 4 konstitusi dasar ini kan, yang namanya Pancasila, Undang-Undang 145, Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga NKRI. Bhinneka Tunggal Ika ini, persatuan ini, kalau suatu desa tidak ada persatuan tidak bisa membangun, karena dia akan mencari-cari kesalahan temannya. Oleh karena itu bagaimana caranya merangkul, mempersatukan semua warga masyarakat oleh pemimpin itu. Oleh karena itu kita cetak kader-kader pemimpin yang bagus. Nanti pemimpin itu yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Nah, oleh karena itu di dalam masa sekarang ini banyak tantangan dan ancaman yang perlu kita hadapi. Harus ada koordinasi. Kan kita punya TNI, punya Polri, punya pemerintah daerah. Kita koordinasi dengan baik. Sehingga apa yang menjadi pesan-pesan pahlawan di bulan pahlawan ini bisa kita lanjutkan perjuangannya. Karena mereka waktu itu hanya pikirannya hidup atau mati aku. Karena musuh sudah ada di mata kita. Soal makan mungkin tidak pikirkan dia. Bagaimana anaknya, istrinya, makanya banyak anak veteran yang anaknya tidak bekerja karena anaknya tidak sekolah. Nah itu, oleh karena itu mari kita saling membantu, mari kita saling membagi seperti Bu Gubernur dan Bu Bupati bilang, saling membagi. Kita punya kasih orang. Ada anak yang tidak mampu sekolah, kita sekolahkan. Nah, oleh karena itu yang penting kita tanamkan kepada anak didik kita jangan malas. Pekerjaan itu banyak. Oleh karena itu saya berharap kepada kaum perempuan, kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada pemerintah daerah, mari kita peduli terhadap tunas-tunas bangsa yang akan nanti 2045 menjadi generasi emas. Itu.
Jadi bagaimana jejak perjuangan pahlawan-pahlawan dulu, lalu sekarang ini mereka sudah termasuk dikategorikan kita mensosialisasikan, mengimplementasikan pada masyarakat luas. Nah, contoh misalnya disiplin paskibraka, contoh misalnya ya. Disiplin pramuka, disiplin pemuda pancamarga, udah ada latihan dasarnya yang dididik oleh militer. Dari Forum Bela Negara juga nanti akan kolaborasi dengan Kopmenwa, dengan pemuda pancamarga maupun organisasi lain. Mereka sudah kena pendidikan pendahuluan bela negara. Kita cuci otaknya dulu. Bila perlu mungkin sampai ke desa. Jadi aparat desa, kepala desa membuat program, walaupun mereka tidak punya dana untuk mengadakan itu, kita yang membina ini gratis, kita tidak dibayar. Lalu mereka bawa beras misalnya, setengah kilo gitu kan. Mereka ajak dia masak di sana. Dalam hitungan 100 sudah mateng, telur sudah digoreng, makan bersama. Jadi dengan modal begitu kan mereka itu bisa ada saling persatuannya, saling kasih sayang sama teman, kemudian dia taat kepada atasan. Karena ada perintah komando-komando. Nah, di desa kan begitu, kepala desa komandonya. Jadi stafnya itu kalau dilatih bela negara, baik itu pecalang, hansip, BPD, prajuru adat, pemimpinnya lebih gampang memimpin karena mereka sudah menghargai atasannya. Nah, sekarang banyak yang tidak punya etika, generasi muda kita ini kurang perhatian mereka. Kalau kita tanya siapa nama pamanmu, nggak tahu Bu. Siapa nama dadongmu, nggak tahu. Nah, oleh karena itu bahkan mungkin di mana merajanmu, di mana kadang orang di sini aja di Penun Karangnya berbakti ya. Jadi itu sejarah-sejarah itu jangan dilupakan, disampaikan kepada anak kita. Nah, dari keberhasilan mereka itu sudah ada cerminan mereka untuk masa depan mereka. Ya, makanya saya bilang kan kalau saya siaran di RRI, apabila Bapak Ibu ingin anaknya menjadi preman, ingin anaknya tidak berhasil, dari baru lahir sudah dikasih HP. Silahkan racuni anaknya dengan HP. Saya sering melihat ada anak karena ibunya medagang apang jemet panakne. Kalau dulu kan mainan tradisional ya, sekarang HP dikasih. Begitu umur 2 tahun nih, saya pas belanja di sana, "Adik, jangan main HP ya, taruh HP-nya ya." Woi, ngamuk. HP dilempar, pintu-pintu semua dipukul. Untung dagangannya tidak dibongkar. Nah, itu umur 2 tahun. Coba bayangkan, bagaimana nanti kalau sudah besar? Karena apa? Jangan salahkan, mereka tidak ada kesadaran. Jadi pikirannya itu sudah dimasuki sudah kecanduan mereka. Mereka kesadaran itu kurang. Tidak salah kalau di Semarang ada 8 orang yang membunuh ayahnya. Mereka tidak tahu itu ayahnya. Karena tidak sadar, orang gila kan tidak tahu itu saudaranya siapa gitu kan. Karena sudah teracuni ya Bu ya dengan. Nah, kalau dengan situasi seperti ini Bu, tadi Ibu katakan selain orang tua yang juga harus mendapatkan pembinaan, kalau melihat dari regulasi dan sistem itu perlu tidak Bu diberlakukan agar mungkin bisa lebih tertib penggunaan media sosialnya. Jadi tidak hanya menyalahkan orang tuanya saja, tapi juga pemerintah harus ikut andil dalam menjaga itu. Oh iya, betul sekali. Kalau di Indonesia mungkin dijaga oleh presiden ya. Kalau di Bali oleh gubernur. Kalau di Buleleng dijaga oleh bupati. Ya, misalnya ada buka warnet yang mereka sewakan sampai 24 jam. Nah, itu harusnya ditertibkan. Kan ditertibkan kan? Kemudian kan ada Satpol PP yang bisa menertibkan itu. Kemudian sampai jam berapa batasannya? Nah, hiburan malam sampai jam berapa? Jangan mengatakan, sudah biasa dia sudah dapat izin dari jam 11 sampai jam 4 pagi. Itu kan tidak kebijaksanaan kurang bagus. Kalau misalnya orang kafe buka jam 11, anak-anak jam 11 itu harus sudah tidur. Karena besok mau sekolah. Jadi tidak mungkin anak itu tidak sekolah. Oleh karena itu, orang tua kalau mau tidur harus dilihat dulu anaknya sudah ada di rumah apa masih di jalan, karena mereka memberikan kesempatan jam 10 jam 11 itu untuk kebut-kebutan, kemudian untuk masuk kafe. Nah, kalau sudah itu
Nggak mungkin lah di sana diajarin mekidung, menjejahitan, nggak mungkin di kafe itu. Pasti ada hal-hal yang menyebabkan kesenangannya dia. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya menertibkan. Nah, termasuk misalnya tertib memberikan contoh berdagang di trotoar aja, itu harusnya pejalan kaki, ternyata ada dagang. Itu kalau dibiarkan yang lainnya meniru. Jadi harus ditindak. Apalagi yang namanya sempadan sungai, sempadan pantai, ya sempadan jalan, itu ada sempadannya. Jadi itu DPRD yang punya tugas untuk mengawasi. Kalau dulu saya jadi DPRD bisa 26 kasus dapat diselesaikan 1 hari. Emang itu tugasnya dia. Jadi apakah ini melanggar apa tidak? Nah, tinggal sentuh kepala dinas, ini gimana nih kok begini? Nah, karena kalau sudah banyak, apalagi IMB ya, membangun begitu, sudah setengah membangun mereka baru ditegur, ya marah, terjadilah perpecahan. Nah, akhirnya harusnya sebelum membangun. Harusnya gitu. Jadi kalau sudah lihat, ada nak mulang dasar, ini kayaknya fondamennya kenapa di pinggir jalan ini, nggak ada sempadan jalannya diikuti, langsung ditegur. Nah, itu kepedulian siapa? DPRD. Ini tegur. Gimana nih? Coba pemerintah daerah kenapa? Eksekutif kenapa begini nih? Tidak dilaksanakan tugasnya, kan sudah ada yang tukang tegur itu, yang namanya Satpol PP. Nah, itu semuanya bisa ditertibkan. Jadi anak-anak muda yang geradak geruduk itu juga bisa ditertibkan. Gampang aja. Kalau kami dulu pernah MOU dengan Kapolres, setiap jam 11 kami jalan untuk melihat anak-anak sekolah ini sudah tidur apa belum. Nah, kalau di Pertimbangan ada laki dengan perempuan jam 11 malam bilang diskusi, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nanti kita ajak ke kantor polisi dan telepon orang tuanya. Tapi orang tuanya lain. Ibu mau kemana ini? Mau minta uang. Anak bapak di mana? Anak saya tidur. Coba lihat dulu di tempat tidur. Ternyata nggak ada. Memang itu anaknya. Nah, sudah itu kita catat namanya di mana sekolah, gampang aja. Besok bawa namanya ke sekolah. Kasih dah gurunya yang ngurus ini, anak ini, karena malam-malam di jalan. Nah, itu harus dipedulikan, jangan dibiarkan. Kalau mereka dibiarkan, kadang sudah kebablasan, sulit memperbaiki. Harus ada tindakan proaktif juga. Harus ada ya, tindakan proaktif itu. Ini kebersamaan dari bukan orang tua aja, bukan guru saja, semua ya stakeholder yang berkaitan dengan hal yang tidak berdampak positif harus kita ambil tindakan. Baik. Tampaknya memang harus ada kerjasama dari semua pihak juga ya, Bu Santiari ya. Bukan hanya dari orang tua, dari guru, tapi juga dari bersama-sama. Dari pemerintah daerah juga, kan dari TNI Polri pasti sudah memperhatikan juga. Oleh karena kita kerjasama begitu, karena dengan komunikasi kita akan membangun dengan baik. Baik. Pendengar, untuk Anda yang akan ingin ikut bergabung juga memberikan atensi terkait dengan bagaimana kita menjejak begitu ya para pahlawan yang memang sudah berjuang, kemudian juga ada pahlawan-pahlawan baru yang muncul, keteladanannya bisa kita ambil, keteladanannya bisa kita contoh untuk generasi saat ini. Kami undang atensi Anda untuk dapat bertanya dan juga beratensi di 24644 serta di 081 1399 9790. Namun kita akan kembali lagi pendengar setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Rizka Desiandra. Tentunya kita juga masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Ibu Dr. Anda Nimade Santiari MSI. Kita masih berbincang tentang jejak perjuangan cermin masa depan bangsa. Dan tadi Ibu Santiari juga sudah menjelaskan beberapa kasus ya, contoh nyata kasus yang juga dapat mempengaruhi mendegradasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan generasi saat ini begitu ya. Dan kali ini kami juga akan menghubungi beberapa pendengar yang sudah bergabung ya. Kita akan bacakan satu persatu. Kita coba sapa dulu di via WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung ya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Oke. Baik, kita sapa dulu beberapa pendengar yang juga sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Kita bacakan pendengar dulu ya Bu ya. Sudah ada yang ikut bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp. Pagi Kak, saya mau bertanya pada program Hai Balik Camp. Saya Arbi Menwa, angkatan 27 Ibu. Bagaimana cara efektif mengajak generasi Z berpartisipasi dalam kegiatan bela negara tanpa terpaksa, dan apakah sikap masa bodoh dan manja pada generasi Z ini merupakan akibat dari pola asuh pendidikan atau arus globalisasi? Terima kasih Arbi ya dari Menwa angkatan 27. Bisa langsung ditanggapi Bu Ya, benar. Santiari, silakan. Terima kasih. Kalau anak Menwa mereka punya ide cita-cita bagaimanakan negara ini kan, bagaimana generasi kita. Pola asuh sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi karakter anak itu. Oleh karena itu seorang ibu itu harus benar-benar mampu mengasuh putra-putrinya dengan baik. Jadi ibu itu bukan saja sebagai pendamping suami, tetapi dia adalah mengasuh anak putra-putrinya, memelihara, merawat, dan mengelola rumah tangganya. Itu seorang ibu. Jadi bukan saja dia berkarir, bukan saja dia bukan saja mereka itu harus
bekerja, tetapi mereka sudah menjadi satu pahlawan yang bisa menjadi agen perubahan di dalam rumah tangga. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita tahu bahwa kadang-kadang anak itu lebih penurut kepada gurunya daripada orang tuanya. Oleh karena itu kita susupkan pendidikan pendahuluan bela negara mulai di sekolah. Jadi seperti SMK 1 Singaraja itu sudah ada ekstrakurikuler khusus untuk pendidikan pendahuluan bela negara. Kalau nanti semua ada ekstrakurikuler pendidikan pendahuluan bela negara, ya pasti gampang sudah kita memberikan sosialisasi kepada mereka. Jadi kita laksanakan di sekolah, kemudian ini dari Kopmenwa, dari PPM, kemudian dari Forum Bela Negara, kita datang ke sekolah itu. Kita jaga persatuan mereka, bentangkan bendera 300 meter, ajak mereka untuk mengusung itu namanya merah putih. Jadi mereka sudah di dalam hatinya sudah ada. Astungkare dulu kita membina SMA. Iya. Hampir 90% mereka berubah. Berubah sebelum berikan pendidikan pendahuluan bela negara dengan sesudah. Karena kita punya SOP untuk bagaimana caranya supaya mereka itu bisa cinta tanah air, bisa mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45, bisa dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan, bisa juga mereka ada rasa persatuan di antara temannya. Itu perlu sekali. Makanya dulu kalau pramuka itu sudah ada di dalamnya, cuma banyak juga orang yang dianggap pramuka itu sudah kuno gitu kan, sehingga dia mengalih untuk ekstrakurikuler yang lainnya. Makanya dari anak usia dini itu, anak itu sudah kita tahu bakat minatnya apa, kita bina, kita pupuk apa yang menjadi kemampuan mereka. Kalau lebih banyak mereka mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dari sejak TK begitu, mereka akan mengurangi untuk main HP. Mereka akan mengetahui bahwa bagaimana menjadi anggota yang taat pada atasan. Itu di kegiatan-kegiatan itu bisa dilaksanakan. Jadi kita melalui sekolah. Kalau mahasiswa melalui perguruan tinggi, hanya banyak di perguruan tinggi mereka mengatakan sibuk, tidak mau ikut menwa. Padahalnya pendidikan mereka itu ilmu pengetahuan banyak di sana didapatkan. Nah, mereka itu lebih sibuk kalau pecik HP 8 jam dibandingkan dengan hanya pertemuan menwa barang 30 menit mereka nggak sempat. Nah itu jadi dari sangat mempengaruhi pola asuh. Kalau anak itu dari TK, SD, SMP diasuh dengan baik oleh orang tua, mereka akan sadar bahwa mereka itu perlu menwa, mereka itu perlu dididik, mereka itu perlu masa depan yang baik. Karena apa? Karena kalau mereka bekerja, mereka mau melanjutkan, mereka itu sekarang ada sudah tes chat itu. Nah, di chat itu mereka tahu jawabannya. Saya lulus apa tidak? Berarti tidak mesti harus ada jatah, tidak ada orang penggede untuk, tetapi kemampuan mereka. Oleh karena itu orang tua harus sadar bahwa sekarang ini berlomba untuk menjadi orang cerdas, menjadi anak yang pinter, supaya kita itu bisa diterima oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh PNS. Kita bekerja di sana. Kalau misalnya pekerjaan kita tidak profesi, tidak bagus, kan tidak dipergunakan oleh atasan kita. Oleh karena itu, saya garis bawahi pola asuh penting. Makanya PKK sudah menerapkan itu dengan WHDI ke desa-desa untuk mengadakan pola asuh bagaimana. Dari gabungan organisasi wanita juga sudah kita. Sehingga orang tua harusnya dalam pertemuan-pertemuan itu sempatkan waktu untuk hadir. Karena itu bisa diatur waktunya. Kalau misalnya pertemuan PKK jam 8, sudah biasa misalnya jam 8 masak, ya jam 7 lah selesai masak. Kan bisa begitu kan, diatur seperti itu. Jadi dari benar itu. Jadi pola, makanya Pak Nyoman Santiase kemarin itu waktu jadi Danrem meresmikan, mendeklarasikan kita berikan pendidikan pendahuluan bela negara untuk taman kanak-kanak dan didonasi oleh beliau. Beliau menganggap sangat penting sekali Pak Santiase itu bahwa karakter itu perlu dibina dan diberikan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan nilai-nilai semangat perjuangan. Itu harus diberikan kepada karena Pak Santiase juga ayahnya Pak Nengating kan, ya yang sudah banyak juga
sebagai sastrawan Bali tentang masalah pembinaan dia seorang guru. Nah, jadi saya sampaikan bahwa nanti kita melalui lewat sekolah atau mungkin lewat Pak Perbekal. Iya. Jadi Pak Perbekal mengumpulkan semua masyarakatnya, kita datang berikan. Makanya begini ya, Pemuda Pancamarga, Forum Bela Negara dan Kopmenwa itu di desa-desa sudah membentuk 10 orang untuk menjadi kader. Tetapi tidak boleh kader ini kental politik. Iya. Hancur nanti ya. Jadi dia itu tidak memihak salah satu partai apapun. Mereka membantu Perbekal, membantu kepala desa, membantu lurah dan membantu klien adat untuk membangun desa. Iya. Jadi keberhasilan anak asuh itu, jadi anak asuh, anak SD, TK, SMP, SMA yang ada di desa itu, ini yang 10 orang kader pemuda ini yang Bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Saya kemarin melantik yang di desa Galungan, Petemon, dan banyak sudah desa yang sudah kita lantik. Kita kerjasama dengan Pak Mekel dan tokoh-tokoh desa di sana. Nah, jadi nanti suatu saat 20 tahun yang akan datang, oh ini ada bupati dari desa Galungan. Oh ini ada gubernur dari desa Banjarjawu. Ini ada Bapak Menteri dari Bondalem. Kan enak kan? Nah, oleh karena itu, kader-kader yang saya bentuk itu adalah tujuannya itu. Jadi minimal dia bertanggung jawab untuk bela desa, membela desanya. Seandainya ada tantangan ancaman dari luar, mereka bisa menyampaikan ide kepada Pak Mekel, diajak kerjasama, diajak komunikasi untuk mempertimbangkan bagaimana desa itu jangan sampai terancam hal yang negatif. Oleh karena itu mereka itu kegiatannya kerjasama dengan Babinsa, dengan yang namanya Kandibmas, polisi, kemudian klien adat dan sebagainya untuk bersatu membangun. Baik. Itu yang menjadi. Jadi memang itu yang dipakai upayanya dan pola asuh itu sangat penting. Mari kita laksanakan setiap keluarga. Ya, baik, Bu Santiari, kita bacakan kembali ada yang bergabung di via WhatsApp kembali. Ada Pak Agus dari Sudirman ingin bertanya. Apa ya pengertian pahlawan yang sebenarnya? Apa yang berjuang melawan penjajah saja, korban jiwa raga yang berjasa pada bangsa dan negara? Bisakah yang menjadi seperti guru, kemudian guru itu berjasa mendidik anak-anak menjadi cerdas, pintar, berkarakter, walaupun tidak korban jiwa yang melawan kebodohan? Juga petani, nelayan, bisakah disebut sebagai pahlawan? Mohon pahlawan atas nama Gusti Ketut Puja diekspos juga dan dibuatkan monumen seperti Tri Yuda Sakti. Terima kasih Pak Agus atas masukannya. Bisa langsung tanggapi Bu. Ini Pak Agus peduli banget nih. Sampai kepingin bagaimana Mr. Puja itu orang yang nomor 1 di Nusa Tenggara loh. Nomor 1 di Nusa Tenggara, alangkah bangganya. Bahkan dia pada saat rapat di Jakarta, dia yang mengusulkan supaya tidak ada serikat Islam, tidak ada satu agama. Jadi banyak agama begitu, sehingga itu dihapuskan. Mereka mengusulkan itu. Nah, itu memang benar. Coba nanti suatu saat kebetulan cucunya Pak Jayawangsa ikut di Pemuda Pancamarga. Kami ingin mengusulkan beberapa pahlawan-pahlawan kita yang menjadi pahlawan nasional. Seperti Kolonel Wisnu. Nah, itu kan belum juga. Kemudian baru Ngurah Rai sudah kan. Kalau untuk Buleleng sekarang di Mr. Puja ini nanti suatu saat, karena syaratnya banyak. Di antaranya ada saksi, kemudian pihak keluarga, bagaimana ceritanya, kronologisnya, perjuangannya di mana, kemudian kita seminar nasional. Banyak sekali syaratnya. Kami ingin nanti kalau sudah terbentuk yang semua pelantikan Pemuda Pancamarga, kemudian Forum Bela Negara, kemudian sudah ada sekarang di HD 45, ada Kopmenwa, kita kerjasama nanti untuk menyuarakan. Terima kasih Mr. Puji karena itu dari Buleleng kan. Jadi kemarin ini tahun ini 2025 yang diusulkan tahun 2024 itu Bapak Pahlawan Mudite. Itu kemudian ada lagi Gianyar, itu mendapat pahlawan nasional juga. Sekarang mari kita kepingin Buleleng ini kita angkat. Terima kasih mengingatkan dan nanti akan saya rapatkan pada saat pertemuan rapat kerja daerah di Buleleng. Kita mau angkat ini. Kita undang tokoh-tokoh yang bisa membantu
bukti-bukti sejarah yang dikumpulkan bisa ya. Jadi itu nanti ini akan diperdebatkan di provinsi, kita harus kuat. Bagaimana sejarahnya, bagaimana perjuangannya. Karena peninggalan-peninggalan museum peninggalan Mr. Puji sudah dipakai pameran juga di Museum Bali. Nah, oleh karena itu kita sudah dapat pengakuan dan ini harus tetap diangkat. Nanti kita usulkan hal itu tentang masalah. Kemudian apakah kita ini dikatakan juga pahlawan? Iya. Cuma bukan pahlawan nasional kan. Nah, jadi kalau orang-orang mengatakan pahlawan tanpa tanda jasa katanya, karena dia itu sudah berjuang tetapi saya nggak ada tandanya, tapi ada tandanya dari pemerintah pusat berupa misalnya pengabdian 20 tahun, pengabdian 30 tahun, ada rencananya itu, ada penghargaannya. Nah, kalau misalnya kita ingin seorang ibu rumah tangga profesinya mereka ditekuni, mereka akan menjadi keluarga Sukinah. Itu ada penghargaan. Itu akan julukannya sebagai seorang tokoh, itu ya. Jadi seperti tahun 2012, 2011 saya dapat 3 piala dari Pak Gubernur sebagai ibu teladan, sebagai keluarga Sukinah provinsi, sebagai tokoh perempuan Bali provinsi. Nah, itu perjuangan-perjuangan kita juga. Jadi orang mengatakan, oh ini pahlawan, tapi bukan pahlawan nasional ya. Jadi pahlawan di bidangnya. Nah, jadi kita berjuang bagaimana hal itu kita angkat untuk menjadi baik, kemudian untuk bangsa dan negara, kemudian dengan pengorbanan. Garis bawahnya pengorbanan. Jadi jiwa dan raga kita korbankan untuk itu. Oleh karena itu ada semboyan mengatakan mari kita bangkitkan menjadi pahlawan-pahlawan, berjuang bangsa yang berkorban untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu keinginan kita kan bagaimana untuk kemajuan. Segala sesuatunya itu bisa kita katakan sebagai seorang pahlawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santiari atas tanggapannya dan juga Pak Jero Gededane juga terima kasih ya sudah ikut bergabung di via WhatsApp. Nike berbicara tentang kepahlawanan, mengingat kita tentang sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Yang jadi pertanyaan Titiang, siapa saja yang berhak menerima gelar pahlawan? Apalagi pernah menjadi pahlawan nasional. Terima kasih Pak Jero Gededane. Siapa saja yang berhak menerima gelar pahlawan ya? Mungkin sama tadi ya dengan. Oke. Baik, terima kasih Pak Gededane ya untuk atensinya, dan tidak terasa juga Bu Santiari kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup ya, saya ingin menyampaikan ini. Bisa. Hari ini tanggal 12 dan 13 adalah giliran Kabupaten Buleleng menerima Pataka Gusti Ngurah Rai dan surat saktinya. Jadi sekarang ini sedang perjalanan di Grogak dari Jembrane. Nanti sekitar jam 10 kita menerima di Taman Kota yang dari sektor dinas sosial. Mudah-mudahan Bapak Bupati bisa hadir menambah nilai untuk menjadi inspektur upacara. Kemudian setelah selesai itu kita melaksanakan menempuh rute di dalam kota. Disambut oleh masyarakat dan para siswa-siswi serta aparat desa, aparat kelurahan. Kemudian sampai di Pelabuhan Buleleng, karena Pelabuhan Buleleng itu sebagai monumen bersejarah juga. Kita sampai di sana, kemudian kita berangkat ke Monumen Yuda Sakti. Di Monumen Yuda Sakti kita bermalam. Kita bermalam semayamkan itu. Sebelumnya jam 3 sore nanti itu kita mengadakan seminar, ceramah-ceramah tentang masalah kepahlawanan. Kita mengundang dari Legend Veteran, dari Dinas Sosial, dari Pemuda Pancamarga, dari Dewan Paripurna juga. Kemudian mereka bermalam di sana. Besok pagi jam 6.30 kita berangkat menuju Karangasem melalui kantor camat Sawan. Sudah itu terus monumen di Bungkulan, kemudian melalui kantor camat Kubu Tambahan, kemudian melalui monumen Bondalem tempat perjuangan, lalu kantor camat Tejakula, kemudian kita ke Monumen Penuktukan, Desa Penuktukan. Nah, di sana kita melaksanakan penghormatan, baru kita berangkat menuju Karangasem. Nanti malam baru pulang. Nah, begitu perjuangan kita dari dimotori oleh Pemuda Pancamarga dari tahun 1980. Kita sudah hampir 9 kali juara 1 berturut-turut di Bali. Nampaknya untuk lomba napak tilas ini tidak
saya ngadi lawan nih Iya. Buleleng ini sebenarnya. Karena apa? Semangatnya. Iya. Nah, dengan daerah yang luas bisa menyemarakkan semua warga masyarakat ikut rasa memiliki dan menyambut kedatangan Pataka Pataka. dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai. Ya, ini kan rutenya seluruh Bali nih. Sampai nanti tanggal 20 November kita melaksanakan kegiatan yang namanya Hari Margarana di Tabanan. Baik. Selain tabur bunga, kita juga upacara di sana diumumkan siapa yang mendapat juara. Oleh karena itu, mari kita para pemuda kita bangkit untuk semangat. Baik. Nah, jadi modalnya kanggokan semangat. Nah, Semangat. kalau semangat tidak ada dan tidak merasakan senang, nanti beban. Iya. Oleh karena itu kita jalani saja. Semasa kaki kita bisa melangkah, mari kita berjalan. Iya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan hari ini. Jangan menunggu hari esok, karena hari esok masih Baik. ada pekerjaan lain. Baik, terima Merdeka! kasih. Baik, terima kasih Bu Santiari atas atensinya, dan juga mungkin terakhir Bu Santiari bisa memberikan pesan dan kesan untuk sebagai closing statement untuk generasi muda saat ini, Bu. Terima kasih pada para generasi muda. Mari kita bangkit, mari kita semangat, mari kita sadar bahwa kita perlu belajar, kita perlu melanjutkan, sangat perlu melanjutkan cita-cita proklamasi, cita-cita para pahlawan kita. Jangan sampai sia-sia perjuangan mereka sampai titik darah penghabisan. Mari kita untuk melaksanakan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas diri. Jadi dengan kualitas diri yang bagus, Anda akan mendapat martabat yang bagus, mendapat penghargaan yang bagus, dan mendapat tempat yang bagus, pekerjaan bagus, bisa sejahtera untuk keluarga semuanya. Baik, terima kasih Bu Terima kasih. Santiari ya sudah ikut menjadi narasumber juga. Demikianlah dialog Hai Bali Ken bersama dengan Dr. Anda Nimade Santiari MSI ya. Dan kita ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Oke, Ibu ya. Sekarang jam 10 kita nunggu di Taman Kota. Baik, kita akan Kita pasukan ratusan ribu. Iya. Oi, ratusan ribu gaya sekali. kita ikuti nanti Ikuti berbagai nanti. kegiatannya. Terima Ya, kasih terima Bu. kasih. Selamat Baik, pagi. selamat pagi. Dan pendengar, selepas ini jangan kemana-mana, kami akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah di Pro 1 RRI Singaraja, karena informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Merdeka!